Selamat siang, perkenalkan nama saya Marta Adriana Kamlasi dengan NPM 12 2039, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan Hekscher Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Heckscher-Ohlin kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Heckscher-Ohlin dikenal sebagai de property factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Di sini kita melihat kurva yang pertama, yaitu kurva isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi yang sama. Sedangkan kurva isokuan pada kurva yang kedua, yaitu melukiskan total kuantitas produk yang sama. Dari tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2x2, 2x2 atau 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, yaitu dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Pengujian empiris teori Heckscher-Ohlin. Pengujian data Amerika Serikat atau hasil Leontief. Pengujian empiris terhadap teori ini antara lain dilakukan oleh Wesley Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi Heckscher-Ohlin. Dari hasil pengujian diperoleh ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin yang sering dikenal dengan Leontief paradox, tetapi munculnya paradoks tersebut menurut beberapa ekonom dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisa. Selain ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut, antara lain misalnya pada tahun 1947 terjadinya Perang Dunia yang kedua, sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara umum dengan tepat. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Sebelum melakukan kritik terhadap teori Heckscher-Ohlin, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Heckscher-Ohlin. Antara lain, yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun.
Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula dengan barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Untuk lebih memahami kelemahan teori Heckscher-Ohlin dalam menjelaskan perdagangan internasional, akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Baik, inilah buku yang saya pakai dalam materi tersebut. Sekian dan terima kasih.